mumpung ketemu. Nah, Mas ini berarti sampean musim ke berapa Mas di Solo Mas? Musim keempat nih Pak. 4 nih Mas. Iya. Dulu saya mengira Mas Eki ini dari Lamongan, nah, ternyata Sragen, ya Mas ya. Iya Pak. Di Sragen. Dulu Persebaya dulu atau Persis dulu? Dulu Persebaya 21 dulu. Tapi diklat sama Mas ya. Habis dari diklat Solo 3? langsung ke Persebaya 21. Mas 21. Haryadi? Wah, atas saya itu Pak, jauh. Loh, yang latih siapa berarti Mas? Yang latih itu Pak Topo, habis itu Pak diganti Edi Prayitno. Oh Pak Edi Magelang. Oh, yang sekarang punya akademi Yang punya Cilo Pak. Silo di Magelang. Masuknya ikut kejuaraan dulu Mas ke Panto? Enggak Pak. Baca ada lowongan Solo 3 gitu ya Mas? Enggak juga, itu dulu yang bawa Pak Daryon itu. Pak Darmangun? itu. Oh. Karena tim kampung saya dicoba sama punya Pak Darmangun itu, terus Pak Dar bilang, kayaknya kelahiran berapa, tanya-tanya gitu. Kok tinggi badannya sama permainannya kok lumayan. Kalau mau minat, ini sebentar lagi ada seleksi diklat. Gitu suruh gabung latihan dulu hampir 2 bulan. Masih di Solo 3? Masih belum pindah Semarang ya? Belum masih di Salatiga, masih di Salatiga. Berarti kalau mau minat itu ikut seleksi Salatiga, nanti saya ikutkan seleksi di sana gitu aja. Jadi nggak ada panggilan, nggak ada pantauan dari mana. tapi orang taunya sampean di Lamongan, padahal ternyata pernah ke Persebaya, ya Mas? Iya, awal karir profesional saya di Persebaya 21. Nggak sempat di tes di senior Mas ya? Di Persebaya pernah. Nggih. Habis itu ikut piala wali kota, ikut senior saya Pak. Wali Kota Wali kota Surabaya, wali kota Jawa Timur. Gubernur. Piala Gubernur tahun Aduh lupa saya Pak. 2000. masih usia muda dong Mas? Masih. Ya habis 21 nih ya Mas? Ya habis 21 masih. Main bek kanan juga Mas ya? Main bek kanan. Sama siapa ketika itu Mas? Madalil, bek kirinya Madalil. Oh. Banyak yang muda-muda juga dulu Pak. Campuran karena cuma memang turnamen eksibisi mungkin ya dulu Pak. Karena piala gubernur kan. Kenapa kok nggak waktu itu nggak langsung ke senior atau memang ada tawaran ke Lamongan? Karena senior waktu itu kan habis itu degradasi juga Persebaya. Oh. Saya pindah ke Lamongan. Diajak atau seleksi sendiri? Telepon sama pelatih Persela 21. Anu itu Mas. Pacul. Oke. Oh, tes dulu Mas ya? Iya seleksi Pak. Tapi kayak formalitas karena memang pelatihnya udah mantau saya pas ikut kompetisi dulu udah paham. Oh, ini yang banyak orang nggak tahu, ternyata Mas Eki yang identik dengan Lamongan dan sekarang Persis ternyata pernah di Persebaya, ya Mas ya. Pelatih berarti ketika itu Suhatman. Oh, bukan yang di seniornya. Piala Gubernur. Dulu saya Gildu. Bukan ya? Bukan asing. bukan. Cak Ibnu. Cak Ibnu. Yes, Cak Ibnu. Oh, Nah, itu kompetisi udah selesai, terus kayak apa ya? Partai eksebisi lah kayak turnamen. Jadi pakai pemain muda-muda dicampur pemain yang senior dari U21 sama senior. Aulia juga ini ikut. Maksudnya waktu U21 ada Andi, Mas? Nanti senior. Oh, udah senior. Ya, dulu ada Andi, Madalil, Luki Wahyu masih. Oh, sama lu, sama Kiki. Di Lamongan mulai tahun 2010 bertahan sampai hampir 11 tahun. Ya, makanya mungkin orang identik dengan saya orang Lamongan. yang mungkin terlupakan ternyata Mas Eki pernah di Persebaya yang menarik ya Mas ya. Iya, Pak. Di Persela 10 tahun mulai usia 21 sampai 32 Mas ya. 30. 30 sampai identik dengan Lamongan, kemudian langsung ke Solo Mas Dina ya. Kasih Mas Solo. Oh, Pas Liga 2 dulu. dapat jodohnya orang Solo dulu atau masih main di Lamongan jenengan Mas? Oh, udah nikah dulu, Pak. Berarti salah satu alasan ke Persis karena Keluarga juga. keluarga. Juga punya mama juga. Oh. Mertuanya Mas Eki ini pemain legendaris Arseto Solo ya Mas ya. Tapi emang kenal sama istri, emang tahu kalau mertua pemain bola Mas ya? Di Persela Piala Gubernur juara Mas? Piala Gubernur iya pernah Pak. Pernah Mas ya? Piala Gubernur ya. Pas zamannya Gustavo itu dulu juara. Terakhir final lawan Arema main di Kanjuruhan. 21 1-0.
Terakhir di Lamongan kapten juga Mas Eki. Ya, alhamdulillah. Setelah waktu almarhum Koirul Main ya? masih di situ kan? Kenangan yang menyedihkan mungkin. Kapten masih almarhum tapi dia masih. Itu pasti almarhum. Tetap. Berarti Mas Eki posisi kapten ganti almarhum Mas Eki. Ya, bisa dibilang gitu. Sampai pindah itu Mas Eki masih kapten Mas Eki. Ya, tapi sebelum saya masih ada Taufik Kasrun juga. Oh, ini dua legenda dari Ya. Persela. Berarti kalau di Solo pindah 2021. 21 ya, Pak. Ketika ditangani pelatih siapa waktu itu Mas? Iko Kursian. Oh. Spesialis memang bek kanan Mas Eki. Dari junior Junior stopper ya, Pak. ketika di Persebaya 21 Masih stopper. oh. Dari diklat stopper ya. Jadi habis itu berjalan waktu Kutaji datang di Persela, saya di main bek kanan bek kiri. Oh, sempat dipinjam satu musim di Bali ini Bali. Oh, setengah musim. Ini pas ketemu mau bertemu reuni Persebaya U21 ya Mas ya. Ya, Pak. Bung di Solo. Sama Aulia Ardri, Muhammad Aulia Ya. Ardri. Mas Eki pernah timnas U23 Mas Eki? Cuma seleksi, Pak. Tapi nggak masuk pas zamannya di Santoso. SEA Games ya Mas? Siki, Rizky Pelu, mana tidak susah. Oh. Bek kanannya waktu itu saingan Saya masih stopper. stopper. Ada Manati, ada Zinuri, ada banyak Pak. Kemudian Mas Eki sekarang tinggal dan menetap di Solo. Tapi masih sering ke Tanon Mas? Masih kemarin habis dari tahun. Enggak jauh, Mas ya? Cuma 45 menit. Desa apa itu berarti Mas? Di Desa Canden, Pak. Oh. Terotanan. Nah, bertemu Mas Oki nggak sengaja nih Mas Eki nunggu saya pas ternyata Mas Eki ini dari Persebaya U21 pindahnya ke Persela U21 juga Mas. Masih nutut Mas usia ya? Masih. Dulu masih 20 Pak di Persebaya. Oh. Lulus SMA langsung pindah ke Surabaya. Ternyata dari Persela promosi ke senior ketika Pak Didik mengorbitkan beberapa pemain muda ya Mas. Karena apresiasi mungkin ya juara 2 kali berturut-turut itu. Salah satunya mungkin apresiasi dari manajemen, dari pihak manajemen juga. Beberapa pemain, hampir 10 pemain naik ke senior Pak. Yang tinggal terakhir sampai paling lama jenengan Mas ya? Saya ya, tiap tahun ada yang keluar, dari yang naik itu ada yang keluar, tinggal saya. Ketika di Lamongan pulang pergi Solo Sragen Mas kalau libur pulang? Dulu nggak boleh Pak, kalau nggak libur kayak hari raya gitu sama senior nggak boleh dulu. Harus nambah sendiri ya, di sini aja ngapain ya, belum punya anak istri aja ya orang dulu senior sekarang sama dulu beda. Seniornya ketika itu siapa Mas? Almarhum baru? Zainal Arifin, Taufik Kasrun, Sukadana dulu. Oh. Mas Rudi Widodo juga dulu pernah. Hingga akhirnya setelah 11 tahun berkeluarga memutuskan pulang ke balik ke Solo. memang pengennya pulang ke Solo pas ada tawaran atau memang tujuannya memang ke Persis Solo? Pertama ada tawaran juga, terus yang kedua pertimbangan sama istri juga karena anak masih kecil juga. Kalau pulang pergi ke Solo, Lamongan juga lumayan jauh juga Pak. Kalau masih bujang masih mungkin nggak tahu kemana, mungkin masih merantau di mana kalau udah Mas Eki, keluarga mungkin. berarti ketika di Persela istri di Solo Mas ya? Iya di Solo Pak. Istri di Solo. Oh. Kalau Logan baru pulang Mas ya, padahal susah waktu itu Iya, iya. Liga 1 hampir 3 hari main Mas ya? Ya Pak, 1 minggu 2 kali benar. Ketika di Solo langsung kapten atau masih? Langsung kapten? Sama Coach Eko langsung jadi kapten. Karena mungkin pertimbangannya mungkin orang lokal, Solo Dianggap sendiri. lokal lah Mas ya? Ya, Dan mengangkat Persis yang ketika itu itu sudah Liga 2, namanya sudah Liga 2 Mas? udah. Dan bertahan sampai 4-5 musim ini Mas ya? Tahun pertama di Liga 2, alhamdulillah langsung naik Liga 1, juara juga. Di situ 3 tahun masih bertahan sampai sekarang. 3 tahun di Liga 1.
Suasananya di Solo menurut Mas Eki Nyaman Pak, nyaman. Menurut saya yang paling nyaman kota paling nyaman Solo. pulang ke rumah juga deket ya Mas ya. Seragen juga. Mulai karirnya orang banyak yang keliru identik selalu dengan Persela. Ternyata Mas Eki wong Seragen ya Mas Eki ya. Kecamatan Tanon. Tanon. Berarti jalan tembus antara Seragen menuju ke Purwodadi. Purwodadi. Ya. Oh. Nggak, yang tembus tingkir bukan Mas ya? Bukan Pak. Bisa. Ya, Iya, bisa. iya. Ya, lewat depan rumah saya Pak. Bisa. Mendaftarnya ke Diklat Solo 3 pun istilahnya modal semangat dan nekat ya Mas ya. Ya. Berposisi awalnya menjadi stopper, Pertama center back. center back. Sampai di Persebaya 21 masih Masih center back. Di Persela 21 Masih juga center back. berarti dipindah ketika dilatih siapa Mas? Dilatih Aji Santoso dulu Pak. Oh. Sama Miroslav Janu. Pertama Miroslav Janu bek kanan, habis itu Oh. Aji Santoso bek kiri, bek kanan, bek kiri, bek kanan. Sudah selesai? Mas Aulia? Perjalanan. Oh. Saya ngomong sama bos. Dan Budi? Oh alah. Ini mana po? Ketika pertama kali jadi bek kanan canggung, Mas Eki? Kalau canggung sih pasti ada, cuma lama-lama juga terbiasa. Nggak langsung inti Mas ya? Nggak langsung inti? Enggak. Siapa bek kanannya ketika itu Mas? Topik Asrul Mbak di Persela. Wih. Ada pertama Pitono, Topik Asrul. Oh, iya, iya. Ini pemain senior-senior. Dulu ada lagi Arif Gika Putra dulu. Arif Gika Putra ya. Sempat menjadi cadangan dulu Mas ya? Wah, nggak pernah kostiman juga sering, Pak. Karena memang itu ya perjalanan pemain sepak bola harus begitu. Iya, Jangan iya, langsung iya, iya. inti aja. Siap dalam kondisi apapun ya. Jangan ya nggak kostiman ya udah jadi makanan sehari-hari lah kayak gitu. Ketika masuk inti apa ketika masuk pengganti itu ganti Mas Eki ganti Taufik Asrun atau ganti Ya, Taufik Asrun? Salah satu pemain senior yang ada di Lamongan, ya Mas. Jadi pemanasan saya juga Topik Asrul bagus. ketika masuk dari back itu bertahan lama, masih si Taufik masih lama di situ. Nah, habis itu capek ke Sriwijaya FC. Habis itu kembali lagi ke Persela. Tapi sampai sudah posisi inti. Masih inti cadangan masih inti. Gantian, Mas, ya? Di Solo selalu bek kanan akhirnya Mas ya. Selalu ke kanan. Oke, kita ngobrol sejenak dengan Mas Eki Taufik. Kebetulan bertemu di hotel yang ya itu saya bilang tadi mau reuni dengan Aulia Ardri. Ya. Makasih waktunya, Taufik ya. Siap, terima kasih sama-sama Pak.